Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 16 November 2020. Tidak terasa ya, ini sudah mulai memasuki minggu kedua bulan November. Sebentar lagi akhir tahun 2020. Wow ya, waktu cepat sekali berlalu. Dan kemarin saya sudah buat ulasan untuk market review yang weekly ya, dan hari ini trending banget ya, luar biasa banget. Dan kemarin juga saya sudah buat juga yang minggu lalu yang harian, dan nah ini minggu lalu punya ya, hari Jumat saya bikin, dan IHSG koreksi sehat. Yang dimaksud dengan koreksi sehat apa? Yang dimaksud dengan koreksi sehat itu adalah IHSG candlenya koreksi ya, setelah koreksi turun merah, tapi dia kembali naik lagi ya. Itu yang kita sebut sebagai koreksi sehat. Jadi turun tuh bukan artinya dia downtrend bawah terus, turun terus, tapi turun dalam kategori tertentu ya, ada batas bawahnya yang kita lihat supportnya, dan kemudian dia rebound dari level support. Walaupun sebenarnya ya, rebound hari ini sebenarnya tidak saya duga juga gitu ya kalau bisa rebound hari ini. Harapan saya hari ini masih merah sih sebenarnya. Tapi kok saya lihat review ya, saya lagi lihat perdagangan tadi pagi, saya lihat biasanya kan pagi-pagi saya suka kasih lihat apa, saya suka analisa market regional ya, dan saya lihat kok bagus banget ini, potensial hijau ini, dan saya biasanya melakukan itu biasanya jam 8. Jadi pagi-pagi jam 8 saya sudah posting ini arah market akan kemana gitu ya, di VIP ya, saya sudah posting, saya sudah kasih ulasan, dan saya bilang hari ini potensial hijau nih, setelah kemarin saya lihat beberapa indikator ekonomi global memperlihatkan sinyal bagus ya. Dan beneran hari ini ternyata wah luar biasa ya. Jadi kita tadi pagi malah beberapa teman malah sudah kayak waskita, ada yang buy on weakness pagi-pagi ya. Jadi ketika dia naik, ketika dia sempat goyang, beli dulu beberapa, langsung dia ngegas lagi, dan beberapa happy ya hari ini, profitnya lumayan semua. Dan ya, kita tidak perpanjang lagi, kita buat market review ya, ulasan. Tapi sebelum saya buat, saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan kalau Bapak Ibu merasa terbantu dengan video-video kami, ulasan kami, jangan lupa untuk selalu memberikan jempol ya, like ya, dan ajak teman-teman, saudara untuk nonton video ini juga ya. Silakan di-share link ini. Ya, oke. Kita mulai saja langsung. Ya, yang Bapak Ibu tampak di monitor saat ini adalah candle chart dari Composite hari ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat nih, ini yang saya katakan koreksi sehat tuh seperti ini ya. Dia koreksi naik, dan dia koreksi, dia rebound. Tapi sebenarnya seperti saya bilang tadi, saya tidak antisipasi nih rebound hari ini. Saya berharap ya, sebenarnya dia koreksi, setidaknya nutup inilah gap yang ini, tapi ternyata dia nggak nutup ya, dia malah langsung rebound. Tapi saya lihat kok dia tertahan sama high di hari Rabu ini. Saya lihat kok potensial untuk eh, ya sideways lah, bergerak sideways, entah dia nabrak ke bawah sini untuk naik atau enggak, kayak candle inilah. Nah, kayak 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 gini lah ya, dia naik, turun, naik, dia turun lagi, baru naik lagi gitu, nanti akhirnya dia breakout ya. Mungkin setelah beberapa hari rally, saya lihat dia potensial membentuk pola seperti ini lagi. Jadi kalau saya bilang sih, Bapak Ibu jangan terlalu ngegas ya, hati-hati. Jadi setiap kali Bapak Ibu beli, pastikan Bapak Ibu beli dengan trading plan dan dengan risk management yang tepat ya. Dan
Itulah sebabnya saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami. Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu bagaimana cara melihat atau mengatur money management, melihat risikonya bagaimana dalam setiap kali trading ya, join us ya, join us VIP ya, dengan biaya yang sangat-sangat affordable, sangat murah, dan tahun depan harganya naik. Karena saya prediksi sebenarnya tahun depan itu adalah momentum yang bagus buat IHSG. Jadi sebenarnya kalau mau daftar sekarang ini ya. Jadi kita di menjelang akhir tahun ini kita belajar yang benar ya, manfaatkan momentum yang benar. Ya, ketika nanti waktunya IHSG bullish, kita sudah siap dan peluang itu tidak hilang begitu saja. Oke? Ya. Hari ini asing masih membuka net sell ya, minus 368,8 miliar. Yang mana saya lihat masih oke lah ya. Setelah kemarin dia ketika IHSG rally, dia net buy-nya 2 triliunan loh. Jadi tidak sebanding dengan dia yang beli dan yang dia jual. Jadi saya rasa jual itu lebih kayak formalitas aja kali ya. Aksi profit taking, memanfaatkan aksi profit taking aja. Ya, mungkin mereka juga butuh day trading juga ya. Asing day trading ya segitulah kira-kira nilainya. Oke, kita lanjut. Kita lihat coba sektoralnya bagaimana ya. Kita coba cek sektoral. Oke, sektoralnya galau ya, bentuk doji. Yang mana saya lihat sebenarnya masih di levelnya itu aja dan cukup kuat nih 1248 ini angka indeks di situ. Hmm, not bad lah, masih tertahan di uptrendnya setidaknya. Jadi saya lihat sebenarnya Agri masih oke ya. Hold aja bagi Bapak Ibu yang masih memegang emiten di Agri ini. Menjelang akhir tahun harusnya harga komoditasnya naik karena hasil produksinya juga nggak banyak dan permintaan juga pasti saya yakin juga naik ya. Kemudian finance. Finance, wah, ini oke ya. Ini mirip banget sama candle IHSG. Jadi koreksi sehat, nggak khawatir. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya emiten seperti nabung ya, seperti BRI, BCA, mungkin candle begini adalah waktu yang tepat untuk Bapak Ibu nambah porsi ya. Kemudian basic industry juga terlihat masih galau ya, masih sideways. Saya lihat sih masih belum kemana-mana dan masih sabar aja. Saya lihat basic industry ini adalah kuda hitam ya, nanti akan lanjut terbang juga nih, sabar aja. Miscellaneous industry juga mirip-mirip ya, bikin galau, dia lagi sideways beberapa hari. No worries lah, selama dia masih di atas lendang, kita tenang-tenang aja dulu ya. Mining, wah mining ini keren banget, gap up. Tapi yang saya khawatirkan justru yang model gap up begini. Dan ya, kedepannya masih oke sih mining, cermatin, Bapak Ibu bisa cermatin emiten batubara, emiten logam-logam seperti timah, nikel gitu ya. Dan satu lagi emas, ya emas. Emas akhir tahun mungkin akan naik ini. Ya, semoga saja jangan terlalu naik dulu ya. Saya lebih suka yang logam-logam. Saya hold cukup lama nih yang logam nih. Kemudian ada infrastructure. Infrastructure juga oke ya. Udah di atas V-line lagi. Main cakep menurut saya. Kemudian ada trade. Nah, trade juga bagus nih. Wow banget nih. Bound. Ini pullback namanya istilah saya. Naik, tarik pullback, terus dia lepas, dia mantul lagi. Nah, dan satu lagi properti. Properti hari ini konstruksi luar biasa ya. Kita teman-teman banyak cuan dari properti hari ini. Adi, Wika, Waskita, PTPP, keren semua. Kecuali Wika yang agak kurang. Yang lain pada terbang bagus-bagus semua. Ya. Dan selain konstruksi sebenarnya beberapa emiten lain juga oke sih. Ada Asri juga kita recommended kemarin ya. Terus ada beberapa emiten lagi sih sebenarnya. Saya lupa-lupa ingat, tapi cukup oke kok. Dan saya ada rekomendasikan untuk nanti ya. Untuk perdagangan esok hari, 5 emiten. Biasa dan salah satunya dalamnya ada properti juga. Rasanya sudah ya, sektoral sudah semua nih kayaknya nih. Consumer satu tinggalan. Consumer masih kurang oke ya. Kenapa? Karena sebenarnya daya beli rakyat kita, masyarakat kita masih belum pulih. Dan
yang kita lihat IHSG rally saat ini, angka Indonesia dikatakan pulih dari resesi dan lain sebagainya, itu lebih ke optimisme market sebenarnya. Di realnya belum signifikan untuk mengatakan bahwa Indonesia benar-benar sudah laju pertumbuhannya sudah positif dan lain-lain. Belum, ya. Ini lebih ke optimisme pasar saja, melihat angka ya, melihat kondisinya membaik dan lain sebagainya based on angka ini aja. Bukan realnya ya. Jadi kalau consumer kita harus lihat di realnya. Penjualannya bagaimana, daya beli masyarakat bagaimana, dan lain sebagainya. Dan saya lihat consumer belum menunjukkan angka-angka yang baik. Oke, itu dulu dari saya sektoral. Sekarang saya akan rekomendasikan Bapak Ibu 5 emiten yang untuk Bapak Ibu beli di esok hari. Dan sebelum saya rekomendasikan, sekali lagi saya ingatkan untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sehingga ketika besok saya upload untuk grup umum, Bapak Ibu nggak ketinggalan berita. Kalau yang VIP sih nggak usah khawatir, karena setelah saya buat ini, saya langsung upload untuk mereka. Makanya join segera VIP. Mumpung tahun depan harganya naik. Oke, ya untuk 5 emiten saya rekomendasikan pertama adalah WIM. WIM ini udah sideways lama ya, masa nggak breakout ya. Jadi saya berharap kali ini dia bisa breakout karena selendangnya juga sudah naik ya. Selain WIM ada Mika. Nah, Mika ini buy on weakness. Jadi saya rekomendasikan ini karena dia posisi sudah disupport gitu ya. Jadi dan dia sudah, kalau dia besok naik ke atas V-line, silakan cermatin perdagangan ini Mika ya. Kemudian ada BES. Nah, BES ini juga bagus ya. Naik sideways, agak turun, swing, dan dia sekarang mungkin mau koreksi apa setelah mantul dia mau naik lagi. Berharap kalau besok kalau bisa bertahan di atas lendang sampai menjelang penutupan, Bapak Ibu boleh beli ya. Tapi kalau belum jangan dulu karena ini lagi sideways. Ya, ini saya lebih ke spec buy aja sih sebenarnya kan dia udah mantul di support. Kemudian ada Era. Era tadi sore saya sudah rekomendasikan juga untuk beli ya di 1230 kalau nggak salah. 1225 ya. Jadi ketika di 120, 1225, 1825 dan 1830 saya sudah rekomendasikan untuk beli dan penutupannya cakep ya, 1845 lumayan. Jadi setidaknya ada beberapa udah profit nih sebenarnya nih. Ya, jadi manfaatkan Era untuk besok kalau Era bisa breakout 1850 ya. Kalau bisa di atas 1850 silakan. Kemudian ada Harum yang saya juga cermatin. Harum ini pullback ya setelah dia naik koreksi dan ini dia juga lumayan ya. Hari ini dia bisa rebound dari di atas lendang lagi. Silakan dicermati Bapak Ibu untuk perdagangan besok. Dan satu lagi adalah Doit. Nah, Doit ini sideways nih dan dia kali ini adalah kali kedua dia mencoba untuk breakout. Nah, kalau dia bisa breakout, ini saya lihat ada pola double bottom nih yang saya lihat. Entah double bottom atau kalau nggak salah dia ada model triangle. Nah, ini trennya naik dan dia mantul naik dan dia kalau dia besok dia koreksi lagi, dia dikoreksi saya lihat arealnya sekitar sini dan dia kalau bisa breakout, nah ini akan cakep nih, silakan dicermati untuk Doit ini. Ya, pada dasarnya batu bara sih menjelang akhir tahun oke. Jadi saya lihat potensial breakout cukup besar ya. Oke, itu dulu dari saya, market review dan rekomendasi saham. Senang sekali bisa berjumpa Bapak Ibu. Semoga minggu ini kita masih bisa dapat profit yang jumbo lagi ya. Kalau orang banyak bilang sih sebenarnya ini Santa Claus rally ini datang comes early ya. Christmas comes early. Oke lah, yang penting kita profit terus. Ya, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan. Dan jika Bapak Ibu dapat manfaat, jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa video ini di subscribe, di like. Oke, oke, sampai jumpa semua. God bless.